apa prop ya. Ya yang di YouTube juga banyak ya boleh. Cuma dari jamu yang sederhana itu nanti yang dilengkapi oleh kuning yang pakai ini kayak uap segala macam. Nah, Oke, gitu. baik. Terima kasih Pak Dokter atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Kita jadi bisa menggunakan kulit jeruk ya untuk di dalam masker. Oke, selamat kepada penanya pertama dan penanya kedua mendapatkan hadiah 1 keranjang wedang rempah Borobudur. Untuk nomor telepon dan alamat lengkapnya dapat diketikkan di kolom chat ya. Nanti tim kami akan mendatanya. Selanjutnya kita kedatangan seseorang juga yang nggak kalah spesial nih. Beliau adalah seorang pakar herbal sukses yang berhasil meraup 250 juta lewat jamu. Produknya sudah ekspor. Nah, ini Jamsi salah satu produk jamu untuk diabetesnya. Siapakah beliau? Iya betul, beliau adalah Ibu Ning Harmanto Sarjana Agama Kesehatan. Beliau lahir di daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 Mei tahun 1957. Beliau merupakan seorang yang sudah sangat dikenal sebagai herbalis yang mengembangkan tanaman mahkota dewa. Sejak tahun 2002 hingga sekarang, beliau membuka klinik kesehatan yang diberi nama Klinik Mahkota Dewa dan sekarang diberi nama Gria Sehat Mahkota Dewa. Riwayat perjalanannya ialah pada tahun 1999 beliau mulai tertarik mempelajari khasiat berbagai tanaman terutama mahkota dewa. Lalu pada tahun 2002 membuka klinik kesehatan tradisional Gria Mahkota Dewa dan pada tahun 2006 beliau mendirikan PT Mahkota Dewa. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat DPP Aspetri, Ketua DPD GP Jamu DKI Jakarta dan menulis belasan buku mengenai pengobatan herbal. Beliau juga sangat up to date dan kalau kita berkunjung ke YouTube kita bisa mengunjungi channelnya Oma Ning. Oke, langsung saja kita sambut pemateri kedua kita, Ibu Ning. Kami persilahkan. Oh ya teman-teman, ini pesan sponsor disimak baik-baik ya teman-teman materinya Ibu Ning karena abis ini ada kuis berhadiah pula. Oke, langsung saja kita sambut Ibu Ning. Silakan. Iya, terima kasih Delvi sudah mengundang saya untuk hadir di tengah-tengah orang-orang hebat nih, anak-anak muda yang luar biasa. Dan saya bersyukur, terima kasih banget karena anak-anak muda mulai tertarik kepada Milik Indonesia dan saya sangat menyambut baik ya. Ini komunitas budaya dan bahasa daerah, artinya yang tradisional pastinya akan dilestarikan ya oleh komunitas Guyup ini ya. Oke, dan tadi ada promonya dari Guyup Jogja ya. Kebetulan saya orang Jogja, jadi nanti kalau saya pulang ke Jogja bisa apa ya, bisa ngobrol-ngobrol kalau COVID-nya udah pergi gitu ya. Siap, Oma. Oke, saya sudah diinformasikan tadi ya beberapa informasi tentang diri saya. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya dan saya juga sebetulnya sampai saat ini saya masih mahasiswa ya. Umur saya udah hampir 70, hampir belum ya. Tetapi saya masih terus belajar. Maka saya berharap teman-teman di Guyup ini jangan berhenti belajar. Ya, saya mempunyai niat sampai istilahnya akhir hayat di kandung badan saya mau belajar terus. Kenapa saya mau belajar terus? Supaya saya bisa berbagi lebih banyak lagi untuk masyarakat luas. Jadi dalam hidup ini kalau menurut saya intinya adalah bagaimana kita hidup ini mempunyai kualitas yang maksimal. Artinya bagaimana kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Baik, saya akan mulai sharing tentang materi jamu milenial ya untuk imun tubuh. Kalau tadi Dr. Willy Caparis, beliau adalah dosen saya. Salam hormat Dr. Willy. Dan saya memang sudah 20 tahun ya lebih menekuni jamu. Jadi jamu ini saya berharap tidak usah malu untuk mengungkapkan kok jamu sih. Karena ini oleh komunitas ataupun organisasi GP Jamu, Gabungan Pengusaha Jamu, sedang didaftarkan di UNESCO ya. Jadi ini akan menjadi ikonnya Indonesia. Kalau sebelumnya kan batik, nah ini sekarang jamu. Diharapkan makanya seluruh masyarakat Indonesia mau mengembangkan, memanfaatkan milik Indonesia ini ya. Oke. Saya lanjut, ini tadi sudah diinformasikan siapa saya, lanjut aja ya. Nah,
seperti yang diinformasikan Dr. Willy tadi. Jadi intinya sebelum kita masuk ke jamunya sendiri, kita perlu memahami imunitas tubuh dan Qi. Ini kalau ke saya juga karena latar belakang saya pendidikannya TCM, Traditional Chinese Medicine, jadi paling tidak saya bisa men-sharing tentang ilmu yang sudah saya pelajari. Sistem imunitas itu merupakan sistem pertahanan. Jadi kenapa kita benar-benar mengajak masyarakat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, karena nanti apapun yang dilakukan kalau imunitas tubuh kita tidak kuat, makanya akan mudah terkena. Saya mempunyai banyak bukti ya bahwa dengan imunitas tubuh yang tinggi, ternyata dalam satu keluarga misalnya itu semuanya kena, ada satu yang nggak kena. Ternyata setelah saya coba tanyakan kenapa kok bisa nggak kena ya, apa sih kebiasaannya? Ternyata minum jamu gitu kebiasaannya. Jadi yang lain kena, dia nggak kena. Ya. Dalam pengobatan Tionghoa nih, kekebalan tubuh berasal dari Qi ya, sistem kekebalan tubuh melindungi kita. Jadi kekebalan tubuh atau imun tubuh ini melindungi kita dari sesuatu yang menyerang seperti virus dan bakteri. Ya, ini lihat nih, tingkatkan imun tubuh. Nah, ini yang kita harus juga lakukan. Walaupun kita hanya di rumah, belajar di rumah, tetapi kita hatinya harus gembira ya. Boleh kita menyanyi, boleh menari, olahraga yang sesuai dengan kesukaan kita walaupun hanya dilakukan di rumah ya. Dan juga tadi yang disampaikan Dr. Wi tadi, makanan meditatif ya. Jadi untuk bisa sehat itu tidak harus minum obat, tapi makanan itu bisa berfungsi sebagai obat. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Kalau sakit tidak mau makan, maka sembuhnya lama. Tapi begitu sakit seperti cucu saya beberapa waktu yang lalu terkena ya, saya lewat telepon saya kasih tahu ya sayang ya, kamu bisa sembuh kok ya, yang penting kamu makannya yang banyak ya, semangat ya. Jadi kita berikan sugesti supaya dia mempunyai semangat untuk cepat sembuh. Ternyata benar ya, untuk yang mau menikmati makanan, jadi jangan sampai mengikuti selera bahwa aduh lagi sakit ini malas makan, pahit rasanya gitu ya. Tapi mari kita ajak orang yang sakit, entah itu diri kita sendiri, orang lain, tetangga dan saudara misalnya, ajaklah untuk menikmati makanan. Dan juga selain itu ada herbal dan jamu yang akan kita kembangkan. Saya berharap teman-teman mahasiswa, mungkin juga para dosen mau mengajak kita semua mencintai milik Indonesia. Ya, oke, tadi disampaikan juga ada masas, ada akupunktur, dan juga nanti herbal pun tidak harus semuanya diminum, tapi bisa dijadikan sarana untuk mandi rempah atau penguapan gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini jamu ya. Jamu ini sebutan obat tradisional. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa, saya sangat mendukung acara ini dan juga nanti kelanjutannya dengan lombanya karena membawa nama jamu. Saya bilang kalau nggak ada nama jamu saya nggak mau loh ya, saya bilang ya. Artinya apa? Saya ingin bahwa ungkapan jamu ini bukan sesuatu yang harus alergi, tetapi ini kan budaya kita. Mau tidak mau dong, katanya budaya ini ya, komunitas budaya. Jadi kenapa tidak menyebut nama jamu sebagai budaya kita ya? Jamu dibuat dari bahan alami, bisa berupa tumbuhan, rimpang, akar, dan sebagainya. Bisa juga terbuat dari hewan. Nah itu nanti sudah lebih detail lagi, nanti kalau mau belajar lebih lengkap, macam-macam bahan jamu dari hewan itu mulai dari cacingnya, empedu ular, tangkur, tetapi tidak perlu kita bahas di sini ya. Oke. Depot jamu menjual produk jamu dalam bentuk serbuk, pil, dan kapsul ya dulunya gitu. Oke, ini perizinan produk. Kalau Anda nanti mau mengembangkannya, yang perlu digarisbawahi di sini, kalau izinnya PIRT itu pangan industri rumah tangga tidak boleh mencantumkan khasiat. Jadi misalnya Anda membuat minuman yang beredar di medsos itu ya banyak sekali sekarang. Ya, mereka membuat minuman dari jahe, dari rempah-rempah ya, tanpa izin Badan POM, terus dicantumkan khasiatnya. Itu kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa, tapi begitu itu nanti diketahui oleh Badan POM, banyak yang bermasalah jadinya ya.
Kalau misalnya membuat produk, ya kita cari yang aman deh. Ya, kalau memang mau PIRT saja kan biasanya saya dulu pun membuat jamu juga awalnya PIRT, tapi tidak boleh mencantumkan khasiat. Jadi minuman kesehatan gitu saja nggak apa-apa gitu ya. Izinnya dari Badan POM bentuk jamu ya, obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Oke. Nah, ini image-nya jamu zaman dulu nih buat orang pahit, gak enak, kuno gitu ya. Nah, kalau yang sekarang jamu bisa dibikin enak ya, bisa jadi modern dan lifestyle. Saya bersyukur produk saya nih banyak disukai anak-anak muda yang senangnya makan enak, tapi tidak mau sakit, tidak mau kolesterol tinggi. Ini ternyata mudah banget mengatasinya. Tadi dicari kolesterol bagaimana? Mudah sekali ya. Oke, nih ya. Ini produk unggulan Mahkota Dewa tadi seperti disampaikan Pak Delvi, ada Jamsi, jamu diabetes C ya, nanti ada jamu kolesterol dan seterusnya. Ini yang sudah ada izin Badan POM, kita boleh mencantumkan khasiat gitu ya. Ini sebagai contoh gitu ya. Nanti darah tinggi ada ya. Jadi herbalnya apa nanti kita akan pelajari bersama. Oke, cara penggunaan tanaman obat. Jadi bisa nih dilalap mentah. Jadi ada beberapa tanaman obat yang memang enak seperti sambung nyawa, daun dewa, mentimun. Mentimun itu juga tanaman obat loh ya, tapi bentuk buah. Ya, atau nanti bahannya ditambah dalam masakan seperti bumbu dapur kan masuk dalam masakan. Nah, saya pesan juga bila Anda misalnya mempunyai keluarga atau Anda sendiri kena sakit, jamu itu tidak hanya sekedar diminum, enggak, tapi bisa jadi masakan. Misalnya contohnya sup. Sup itu kalau Anda daun bawangnya itu agak lebih banyak, itu sudah mengobati, gitu loh, bisa. Ya, oke. Lalu juga bisa dikeringkan jadi teh, direbus untuk segar dan kering. Diuapkan ini nanti bisa tambah minyak atsiri nih. Ketika cucu saya terkena positif ya, saya minta, saya kirim dia bentuknya ada serai, ya, daun salam, daun pandan, gitu ya. Nanti bisa ditambahkan jahe dan juga minyak atsiri atau minyak kayu putih dicampurkan ke dalam rebusan itu, lalu dipakai penguapan. Di YouTube-nya Om Aning sudah ada lengkap ya, nanti jadi nggak usah bingung bagaimana sih caranya. Nanti kalau Anda masuk di channel YouTube Om Aning itu lengkap. Bagaimana itu penguapan, bagaimana membuat yang menjadi teh dan seterusnya. Bisa juga nanti dioles menjadi, dibuat minyak, bisa dikompres, dibuat kaplet, diekstrak, dibuat capsule dan seterusnya.